Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari yang cerah itu bukan hanya bicara soal cuaca, ya, cuaca yang baik gitu ya, mataharinya bagus dan membuat kita semangat menjalani hari, jemuran kering gitu ya. Tetapi hari yang cerah adalah hari dimana mau hujan, mau cerah, mau mendung, mau panas, tapi sikap hati yang bersyukur akan membuat kita mampu menjalani hari ini dengan cerah. Mari bersama-sama kita percaya bahwa hidup yang bahagia dan cerah itu bukan hanya nanti di sorga, tapi di dunia ini juga kita ciptakan momen-momen berbahagia dengan rasa syukur dalam hati. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 266. Kidung Jemaat 266 bait pertama dan yang kedua. Kidung Jemaat 266 bait pertama dan yang kedua. Ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bahkan bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman kita nyanyi pujian merdu, selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus penuh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita berdoa. Tuhan, menjalani hari yang indah itu adalah tentang bagaimana sikap hati kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hari ini juga akan cerah, bahwa setiap masalah yang akan kami temui akan mampu kami lewati. Tuhan, kami serahkan pembacaan firman Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai yang ke-15. Ke-15 1 sampai 15. 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 15. 1 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyer. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Shelah, 3 orang yang lahir dari dia dari anak perempuan Syua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Irameel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Abinadab, dan Abinadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netanael, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita hari ini bicara soal silsilah. Kita tiba pada garis keturunan Yehuda, ya, bagian yang utama, karena ada nama-nama yang sangat penting di dalam tulisan-tulisan di 2 Tawarikh ini. Kenapa bisa dibilang penting? Karena ini akan berpengaruh pada karya di dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah Yehuda itu sendiri, ya. Yehuda itu sendiri adalah yang akhirnya nanti memperanakan Isai, ya.
yang kalau dilihat garis keturunannya adalah orang-orang yang memang dipilih, dikhususkan Tuhan, dan menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena Isai adalah ayah dari Raja Daud. Daud ini melalui Isai menunjukkan silsilah ini memberikan orientasi atau arah kepada bangsa Israel untuk kembali dari pembuangan dan hidup dalam visi kerajaan Daud, kerajaan Allah. Dan penulis Tawari ini menunjukkan bahwa keturunan ini, garis keturunan ini yang kedua adalah menunjuk kepada karena nanti dari Daud itu kan turun sampai ke Kaleb juga ya. Jadi sosok yang membangun kemah pertemuan, tabut perjanjian, dan visinya kembali lagi sampai ke titiknya lebih ke atasnya lagi sebelum Yehuda, yaitu tentang bagaimana bangsa Israel yang dipimpin Musa itu melanjutkan penyembahan kepada Allah. Karena ketika mereka di Mesir, ketika mereka jadi kerajaan terpecah, itu gak fokus mereka menyembah Tuhan. Nah, ketika Israel di dalam pembuangan, mereka tidak terlepas dari sejarah dan perjalanan memahami hidup sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, naik turunnya. Kadang-kadang ada masanya taat banget sama Tuhan, kadang-kadang enggak. Dan ini juga tercermin dalam hidup kita. Mungkin ada kalanya kita meninggalkan komunitas orang percaya. Kadang kita malas ke gereja, kadang kita malas bergaul dengan sesama orang Kristen. Mungkin dikecewakan, mungkin sakit hati, mungkin ada masalah, atau mungkin kita nggak ada waktu, sibuk banget, sakit penyakit kita alami. Jadi kita menjauhkan diri dari ibadah dan menjauhkan diri dari persekutuan. Padahal kita tahu kalau menjauhkan diri dari ibadah dan persekutuan, akibatnya itu besar. Jadi bukan Tuhan butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Makin jauh kita dari firman, makin jauh dari persekutuan, makin jauh dari kegiatan-kegiatan di gereja, maka kita akan jauh dari fokus pada visi Tuhan. Kita akan canggung untuk kembali lagi kepada karya Allah. Sehingga akhirnya kadang-kadang ya cuma kita sekedar hidup, cuma sekedar bekerja, berkeluarga. Terus kalau ketemu masalah mentok-mentok kita bingung sendiri. Sehingga Bapak Saudara dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa dari keturunan Yakub, mereka belajar bahwa jangan pernah deh ninggalin Tuhan. Sekali-sekali berani-berani ninggalin Tuhan, tinggalkan pelayanan. Sekali-sekali berani menjauh dari persekutuan percaya. Sekali-sekali membatasi diri bergaul dengan sesama orang Kristen. Ingat, berarti kita mau menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Tuhan berarti kita meninggalkan fokus kita untuk kembali ke karya Allah. Kita mau belajar gini, manusia pasti mengecewakan, tetapi fokuslah kepada penyertaan Tuhan bertahun-tahun sama kita sampai hari ini. Kita dipelihara, kita ditopang, dan berjalan memang sama Tuhan tuh gak mudah. Hati pasti bercabang, apalagi kalau kita udah berhadapan dengan manusia. Tetapi Tuhan tidak pernah menyerah sama kita, sehingga kita juga gak boleh nyerah. Tuhan aja gak nyerah, sosok yang paling penting di hidup kita aja gak nyerah, yang kita teladani dan sedapat mungkin hidup kita tuh arahnya ke sana. Maka kalau Tuhan aja gak nyerah, kita juga gak boleh. Semoga kita terus berjuang hari ini, dan jangan jauhi komunitas orang percaya, jangan jauhi sama orang Kristen, jangan jauhi ibadah-ibadah, jangan jauhi relasi pribadi, berdoa, baca firman saat teduh, jangan jauh. Kalau jauh bahaya buat Bapak Ibu. Tuhan sih nggak merasa kekurangan, nggak ada kita juga. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan mampukan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari keturunan Yehuda, para raja, dan bapak-bapak bangsa. Kami percaya bahwa hidup gak boleh jauh dari Tuhan. Karena kalau kami jauh dari Tuhan, maka akan ada banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi. Sebentar, kami akan menjalani hari, mampukan kami untuk bisa melewatinya dengan karya baik dari Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.